Assalamualaikum, selamat ketemu lagi di video saya. Pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat kuis di dalam platform Quizizz. Langkah pertama, kita masuk dulu ke Quizizz. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam platform quizizz.com. Lalu kita sign up dulu kalau yang belum punya akun. Nah, di sini akan ditampilkan pilihan create a free account dari menggunakan Google, email, sosial media, dan lain-lain. Kita pilih yang paling sederhana yaitu with Google. Kita pilih namanya. Nah, kita klik login. Lalu, sign in to Quizizz, klik continue. Oke, di sini proses sign up atau pembuatan akun Quizizz sudah berhasil. Akan ditampilkan beranda pertama oleh Quizizz, welcome to Quizizz. Pilih your school. Nah, kita mau pilih nama sekolah kita. Misalkan Nah, ketika di sini tidak ada namanya, pun kita nggak masalah, tidak harus mengisi ini. Ya, kita skip, kemudian subjek kita matematika, English, biologi, more, science. Kita pilih grade-nya, kita pilih university, lalu done. Nah, have you used Quizizz before? Ini sebelumnya kamu sudah menggunakan Quizizz? Enggak, ini pertama kali atau sudah ya. Nah, kita buat saja seolah kita pertama ya. No, it is my first time. Lalu, yes, I use other tool. Nah, dari mana kamu? Mungkin internet. Oke, sampai di sini kita review dulu berandanya Quizizz. Di sini Quizizz adalah platform yang disediakan oleh Quizizz untuk membuat lembar evaluasi atau asesmen yang mana ada beberapa template yang sudah disediakan di sini ya. Listen, interaktif video, Quizzizz atau Quizizz pun juga sudah dilengkapi dengan Create with Quizizz AI, generatif AI, jadi kita bisa menggunakannya dengan bantuan AI melalui Quizizz. Sebelumnya Quizizz kita ini sifatnya masih basic ya. Kemudian di sini bisa kita explore untuk mencari Quizizz yang sudah pernah dibuat oleh orang. Library juga dari sini. Create by me masih 0 karena baru pemula ya, baru buat. Imported, previously uses, semuanya masih 0 ya karena baru pertama kali. Kemudian non accommodation Quizizz AI. Nah, ini sudah tersedia di sini. Start quizzing with Quizizz yang bisa menggunakan AI. Suatu saat kita akan bahas ini. Akan tetapi kita akan mulai dulu. Quizizz kita ini masih basic ya. Kalau saya klik di sini, kalau mau di-upgrade menjadi Pro, bisa ya. Nah, pertama kita create dulu untuk buat Quizizz. Kita mau buat assessment, interaktif video, flashcard, atau comprehension, ujian.
atau lesson, mungkin secara sederhana kita asesmen dulu ya, untuk evaluasi. Nah, kita mau create a new activity, mau menggunakan worksheet question, atau mau generative AI, create from scratch. Nah, ada multiple choice, ada kalau dari dokumen berarti nanti ini import dari Excel, spreadsheet yang sudah kita buat sebelumnya. Terus dari AI, kita pilih yang kita manually membuat sendiri saja. Nah, di sini kita mau pilih select a question type to add questionnya, mau pilih yang multiple choice, pieces atau fill in the blank, atau open ended, drawing, menggambar, masih banyak sekali ya. Match, mencocokkan, drag and drop, hotspot, kategoris, recorder, drop down, labeling. Nah, mungkin di sini yang akan saya praktekkan yang biasa digunakan saja untuk asesmen di kelas ya, untuk murid-murid. Misalkan kita pilih yang multiple choice dulu. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mempersiapkan bahan yang akan saya jadikan kuis materi, yaitu tentang permintaan dan penawaran barang. Nah, ini materi kelas di sebuah mata pelajaran ekonomi di SMA atau SMK. Baik, langsung saja di sini kita tuliskan type question here. Karena ini pilihan ganda, mungkin hanya ada satu jawaban ya yang akan kita pilih benar. Kita tulis dulu, mungkin tulis dengan soal yang paling mudah atau sederhana. Mungkin kita bisa ambil dari data kuis kita tadi tentang hukum permintaan atau penawaran gitu ya. Akan di sini. Dari pengertian misalnya. Nih. Tentang pengertian hukum permintaan. Copy soalnya. Kemudian saya taruh di soal. Jumlah suatu barang atau jasa yang disebut titik-titik ya. Nah. Atau kita tulis lain istilah ya, istilah di atas merupakan pengertian titik. Nah, kita di sini bisa tulis answernya penawaran. Sini mungkin elastisitas. Sini permintaan. Nah, ini jawaban yang benar. Terus di sini adalah kuantitas. Nah, oke. Jadi kita sudah sediakan 4 pilihan jawaban. Kemudian kita bisa pilih jawaban yang benar, kita checklist. Nah, ini jawaban yang benar. Single correct answer ya. Kita pilih yang single correct answer karena hanya satu jawaban yang benar. Oke, kita save question. Nah, ini satu jawaban di atas. Jumlah suatu barang atau jasa yang bersedia dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Istilah di atas merupakan pengertian penawaran, permintaan, elastisitas, dan seterusnya. Nah, ini untuk jenis question ya. Baik. Kemudian kita ingin menambahkan lagi jenis soal
yang lain, mungkin jenis soal tetap masih di pilihan ganda, multiple choice, akan tetapi memiliki dua jawaban yang benar, ya, dua jawaban yang benar. Oke, kita beralih ke pengertian penawaran soalnya ya. Kita cari dulu di bahan kita di sini. Nah, ini penawaran. Pengertian penawaran di sini ada menurut Paul Samuelson sama Alfred Mersal. Nah, ini kita copy ya. Kita taruh di soal kuisis kita. Paste. Nah, ini dua istilah. Kita kasih icon N. Nah, biar lebih jelas. Kita ambil lagi bahannya. Kita pindah ini. Nah, oke. Oke, ini dua istilah ini. Nah, baru kita menuju ke soalnya. Dua istilah di atas. Pengertian penawaran di atas adalah menurut para ahli siapa? Titik. Nah, baru kita kasih jawaban. Alfred Mersal, copy. Alfred Mersal, kita copy dulu di sini. Alfred Mersal, ya kan? Alfred Mersal. Dan siapa? Misalnya David Ricardo. Ini salah ya. Oke. Lagi Alfred Mersal dan siapa? Kita buat. Maaf, mungkin satu-satu aja ya. Jadi langsung kita ambil. Nah, ini sini. Nah, jawaban yang benar kan adalah Alfred Mersal dan siapa tadi? Paul Samuelson, ya. Kita pilih dulu. Tulisannya benar. Oh, pakai E. Paul Samuelson. Terus sini mungkin Thomas. Nah, berarti kita pilih dua jawaban yang benar. A sama C. Ya, seperti itu. Lalu save question. Nah, ini udah ada dua ya. Dua soal. Yang nomor satu adalah dengan satu jawaban yang benar. Nomor dua adalah dua jawaban yang benar. Oh, tadi belum kita cek untuk multiple ya. Nah, ini harusnya kita pilih yang multiple correction answer. Nah, ini checklist. Lalu klik save. Nah, nanti akan muncul. Oke. Nah, durasi waktu mengerjakannya berapa? Ini bisa kita atur. Misalkan 10 detik.
atau terlalu singkat ya biasanya sih 30 detik gitu ya. Rata-rata segitu. Nah, oke. Yang nomor 1 juga 30 detik. Skornya berapa poin? 1, 2, 3. Nanti bisa kita buat skor. Baik. Berikutnya kita akan lanjut di bagian soal berikutnya. Add question. Kita akan buat soal yang sifatnya dia fill in the blank. Nah, lengkapi yang kosong gitu ya. Nah, mungkin soalnya akan kita ambil juga dari bahan kita tentang hukum permintaan. Nah, oke, kita copy, kemudian kita pindah di sini, paste, hukum permintaan. Ketika harga suatu barang jasa naik, maka jumlah barang yang diminta cenderung. Nah, ini kita kasih titik-titik, kita hapus saja. Nah, ini. Ini kan hukum permintaan. Ketika harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah yang diminta cenderung titik-titik dan baliknya. Jawaban yang kita benar seharusnya kan cenderung menurun ya. Berarti kita tulis jawaban yang benar. Menurun. Oke, jika sudah, kita save question. Nah, ini jenis soal fill in the blank. Berapa menit? 1 menit ya. Kita buat 1 menit cukup kan untuk menuliskan menurun gitu ya. 1 menit. Baiklah, berikutnya kita akan membuat soal baru lagi. Multiple choice sudah, fill in the blank sudah. Nah, mungkin yang lain ini ya, passage. You can create up to 10 free comprehensive. Oh ya. Manually ya. Kita pilih yang manually. Apa misalkan soalnya? Kita ambil saja dari bahan kita. Nah, ini dia. Tentang hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, nah, atau menurut kalian hukum penawaran bunyinya seperti apa? Atau bagaimana? Hukum bunyi hukum penawaran suatu barang atau jasa titik ya. Add question open ended ya. Oh,
buat lagi. Oke, sebentar. Nah, lalu kita pilih save question. Coba kita lihat dulu save question. Bentar. Copy. Kita save. Jadi ini tentang hukum penawaran suatu barang atau jasa. Nah, gini ya. Pertanyaan nomor 1. Apakah hanya satu saja? Cukup satu saja. Oke, kita lihat. Nih kawan-kawan ya. Terakhir, menurut kalian bagaimana bunyi hukum penawaran suatu barang atau jasa? Nah, ini kalau kita edit dulu ya. Sini bunyi hukum penawaran suatu. Nah, ini salah. Oke, save question. Oke. Sudah ada berapa soal ini? 2 menit ya. Mungkin kurang. Kita tambah lagi misalkan 5 menit biar dia bisa menjawab. Oke, di sini pun juga kita bisa mengedit lagi untuk answer-nya, jawabannya. Enable to AI. Jadi bisa dikoneksikan dengan AI bahwa nanti yang mengoreksi adalah AI, ya. Kita coba ya, enable. Kita pilih jawabannya yang benar, hukum penawaran. Nah, ini. Copy biar nanti AI yang bekerja. Nah, ini kalau kita menggunakan select grade, mau dikasih 3 grade atau berapa, science, auto evaluate with quizzes AI, jadi nanti ini sampel jawaban yang benar. Nah, itu nanti ensure usage of specific word, jadi kalau mau kalimatnya harus sama, maka ini ya, sampel jawabannya seperti ini, maka benar. Save question. Save. Oh, coba kita taruh di sini. Bisa enggak? Kita tunggu. Kita minta upgrade. Student will type their response here maksimal 1000 karakter. Jadi siswa mengisi jawabannya itu ada batas maksimalnya 1000 karakter. Oke, kita lihat. Jadi nanti kita koreksi manual aja untuk jawaban bagaimana bunyi hukum penawaran suatu barang atau jasa. Nah, gitu. Kita edit atau kita hapus pun juga masih bisa di sini ya. Jadi kan kita minta jawaban uraian terbuka untuk siswa kita.
Oke, save question. Apalagi? Apakah kita ingin membuat soal yang lain lagi? Boleh. Kita add question yang lain selain ini kan yang di atas yang biasa sederhana biasa kita gunakan. Terus interactive higher order thinking, misalkan drop and down, labeling, kategori, hotspot, drag and drop, matching. Nah ini mungkin kita coba yang lain untuk draw. Ya. Gambar. Kita coba yang gambar. Kita tambahkan gambar dulu. Upload from device. Misalkan ini ya, ini kurva penawaran. Oh, maaf, permintaan. Nah, kurva permintaan. Atau kita buat dua. Silahkan pada gambar di tersebut ya, pada gambar tersebut lingkarilah bagian mana yang menunjukkan harga barang, ya kan? Barang atau jasa. Oke. Kita kasih tanda tanya dan tanda perintah ya. Kita ambil gambar dari kurva permintaan. Nah, berarti ini kan ini P, ini Q ya. Sudah ada tulisannya. Nah, ini kira-kira mana yang menunjukkan sumbu harga barang dan jumlah barang. Pada gambar kurva tersebut, lingkarilah bagian mana yang menunjukkan sumbu jumlah harga barang. Nah, itu. Karena ada dua sumbu di sini. Oke, kita klik save question. Nah, nanti akan dilingkari dan kita akan nilai manual. Oke. Ini melingkari ya. Ini yang drawing. Kemudian kita mau buat soal apa lagi? Add question. Ada word cloud, video respond, drawing, open-ended, audio respond, match respond, graphing, menggambar kurva ya, matematik ya. Oke, nanti bisa dilanjutkan yang lain lagi, mungkin match. Ya, ini match, kita coba ya, match. Oh, this question type is a premium feature, upgrade to 7. Oh, jadi ini harus di-upgrade dulu akun ini kita, akun kuisis kita. Maka kita tidak bisa melanjutkan membuat kuis dengan match of match ini. Oke, maka kita kembali aja. Nah, maka kita hanya bisa membuat soal yang hanya disarankan oleh kuisis yang situ masih bawaan yang gratis. Drawing sudah, video respon yang ada ikonnya petir ini ya, mungkin itu harus di-upgrade dulu menjadi premium. Nah ini ada tulisannya, auto upgrade. Polling. Boleh polling. Ya, kita coba.
Misalkan apa? Soal yang bisa menunjukkan itu adalah ini. Di bawah ini yang menunjukkan faktor yang mempengaruhi permintaan barang adalah, nah, gitu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain ya. Nah, kita buat dulu sini. Dari faktor-faktor yang ada di bahan kita copy dulu. Misalkan di sini kita buat ada 4 saja. Copy. Paste di sini. Nah. Oh, kalau copy paste dia nggak mau ya. Nggak mau jalan, maka kita harus tulis manual. Misalkan di sini harga barang. Harga barang. Kemudian pendapatan konsumen. Oh, sama. Ini kita harus warnai dulu. Oh, di sini kawan-kawan. Kita kasih warna. Colornya warna hijau. Nah, hijau semua. Nah. Oke. Rata kanan kiri enggak ada. Oke, di sini nanti bisa pilih tuliskan yang menurut kalian adalah menjadi faktornya. Nah, ini kita tambahkan lagi faktor yang kita jadikan soal ini pengecohnya. Kita ambil dari faktor hukum penawaran. Nah, di sini. Misalkan ini. Nah, copy. Kita taruh di sini. Paste. Kita rubah angkanya saja. Selain kita kasih warna yang sama, kita rubah angkanya di sini menjadi 5. Kemudian 6. Biar seolah-olah menjadi urut 7. Nah, itu ya. Oke, di sini ada 7 faktor. Nah, ini kita pilih multiple. Nah, misalkan kita memberi polling 1, 2, 3. Misalkan ya. Yang benar tadi kan adalah 4. Ya, 1, 2, 3, dan 7. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini yang betul ya. 1, 2, 3. Ini juga betul. Yang terakhir 5, 6, 7. Nah, ini ada 3 misalnya. Oke, lalu kita pilih multiple choice. Jadi jawabannya ada banyak nanti. Yang benar adalah diingat-ingat ada 7-nya ini salah. 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3. Oke. Save question. Nah, ini
Kita sudah berhasil membuat soal kuisis yang nanti akan kita share kepada mahasiswa. Kita preview dulu. Preview. Nah, ini jumlah suatu barang yang pemerintahan adalah apa ya? So answer. Hukum jawab bener ini ya kan? Head answer. Lalu next. Ya, next. Fill in the blank terus ini. Menurut kalian, bagaimana bunyi hukum penawaran suatu barang atau jasa? Next, kita sini dulu kita. Ini karena ini jawabannya terbuka ya. Ini juga menurut kalian bagaimana bunyi hukum? Oh, ini sama. Oh, ternyata ada dua tadi. Oke, nanti kita hapus salah satu ya. Nah, ini pada gambar di atas lingkarilah apa namanya? Sumbu yang merupakan menunjukkan harga barang. Ya. Kemudian terakhir polling ya. Close. Nah, tadi ada dua pertanyaan yang double. Nah, nanti kita hapus. Yang hukum penawaran. Nah, ini dia. Ini bisa kita edit lagi. Ini dua ya. Delete. Nanti kita hapus. Dan kita buat ulang. Untuk yang kita hapus ya. Karena tadi double, kita buat lagi. Untuk yang open-ended. Oke. Kita tulis dulu soalnya. Menurut kalian pada saat apakah momen yang menunjukkan momen atau fenomena masyarakat. Saya ganti soalnya ya. Yang menunjukkan proses terjadinya hukum permintaan barang. Nah, tuliskan kejadian tersebut berdasarkan kenyataan. Nah, ini aja. Save question. Nah, ini terakhir. Sudah di bawah ini. Oke, ada 6 question ya. 6 question. Nah, supaya nanti bisa mendapatkan skor 100, maka poin-poinnya ini harus kita isi supaya mendapatkan skor 100. Nah, ini misalkan ini 2. Ini 2. Ya kan, biar nanti udah 4 ya. Terus kalau ini fill in the blank 1 ya. Terus ini gambar 2 poin. Ini nggak bisa di grading ya, karena ini adalah polling ya begitu. Kemudian di sini 3. Nah, 3. Sini 2 aja biar totalnya 10. Nah, ini totalnya sudah 10. Oke. Jika sudah kita publish. Nah, kita mau publish. Nama soalnya adalah apa? Soal
ulangan harian, permintaan, dan penawaran. Oke, subjeknya science, grade-nya misalkan in English Indonesia, visibility, public visibility. Jadi siapa saja yang bisa memiliki link ini akan bisa mengaksesnya. Nah, setelah kita publish, yang akan kita share kepada orang yang akan mengerjakan soal ini dari sini. Klik copy link. Nah, link copy, kemudian kita tinggal share ke grup WA atau kita buat barcode, ya. Barcode generator atau barcode online. Nah, ini kita masukkan linknya. Paste, beri nama soal evaluasi, soal harian ya tadi, ulangan hukum permintaan dan penawaran. Nah, oke, kategorinya otomatis belum dikategorikan. Nah, unduh QR-nya. Oke, nah ini sudah QR-nya, nanti kita share. Unduh QR code. QR code-nya kita unduh. Nah, ini dia QR code-nya sudah berhasil kita download. Kita buka. Nah, ini QR code-nya, nanti tinggal kita share ke siswa yang akan kita minta mengerjakan soal kita. Selesai. Oke. Sampai di sini. Nah, ini mau di start now atau mau dibuat jadwal kapan mulai bisa dikerjakan. Nah, ini bisa kita buat jadwalnya, misalkan segmennya ini. Munculkan jawaban. Jadi ketika nanti ini kita preview dulu. Coba kita preview. Nah, kita harus masukkan kode karena tadi kita setting belum ini ya. Kita setting dulu. Harus masukkan kode karena belum kita setting start now-nya. Belum kita mulai. Partisipannya kita setting berapa? Unlimited. So answer during activity on, so answer after activity on, ya. Semua kita nyalakan. Start. Nah, ini kodenya. Nanti kodenya, QR-nya ini juga bisa langsung kita download dari sini, sebenarnya sudah ada. Kalau mau link ini, device, kemudian kalau mau kode juga ini. Ya, kodenya nanti kita copy, kemudian kita kasih siswa. Start, kalau start berarti nanti tunggu siswanya untuk ini, mengerjakan. Mau dibuat auto start your quiz bisa, ya kan?
N. Jadi ini kalau kita yang akan mengatur start and go-nya, kuis kita kapan dimulai. Gitu ya. Sangat mudah. Terus kita bisa mengatur juga kapan soal kita atau kuisis ini akan kita mulai. Ya, jadi bisa kita edit. Oke, sampai di sini dulu. Tutorial saya, video berbagi saya adalah membuat soal kuisis. Ya, silahkan bisa praktek sendiri. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.